Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita pagi hari ini bisa sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengar suaranya. Sama-sama kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi mengenal Engkau pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita menyembah Dia. Ya Allah, Engkau hadir, bertata atas umat-Mu. Kami bawa korban pujian ke tata suci-Mu, Tuhan. Ya Allah, Engkau hadir, bertata atas umat-Mu. Kami bawa korban pujian ke tata suci-Mu, Tuhan. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu, Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Kami datang, Tuhan. Ya Allah, Engkau hadir, bertata atas umat-Mu. Kami datang, korban pujian ke tata suci-Mu, Tuhan. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu, Tuhan. Ku terkagum
Jalan dekapan kasih-Mu, bawa kami semakin lebih dekat. Itu yang kami Betapa-Mu, amin, hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Oh, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya saat pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu,
maka yang kami nampak, yang kami lihat hanyalah kemuliaan-Mu yang memenuhi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang bekerja saat kami umat-Mu, saat kami anak-anak-Mu datang menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, nyatakan lebih lagi apa yang menjadi isi hati-Mu atas kami pagi hari ini. Bukakan, singkapkan apa yang selama ini masih tertutup bagi kami ya Tuhan. Buka mata rohani kami untuk bisa melihat sama seperti apa yang Engkau lihat tentang hidup kami, tentang diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini, kami dedikasikan waktu ini pagi hari ini dan sepanjang hari ini, semua hanya untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang menanti-nantikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi buat kita semua, damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Amin. Pagi hari ini kita akan sekali lagi ya diteguhkan oleh firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan atas hidup kita, untuk setiap kita semakin lebih lagi memegang kepercayaan kita sama Tuhan. Ya, supaya kita mungkin yang dulu kita begitu yakin, begitu percaya akan sesuatu yang dijanjikan Tuhan, mungkin sekarang mulai redup. Tapi pagi hari ini biarkan kita sekali lagi percaya lagi. Amin. Kita harus tahu bahwa kenyataan yang hari ini sedang kita lewati, kenyataan yang sulit gitu ya, mungkin kenyataan yang menekan hidup kita, pintu-pintu yang masih tertutup yang hari ini ada di hadapan kita, ketahuilah bahwa kenyataan itu tidak menentukan masa depan kita. Amin. Iman kita lah, kepercayaan kita, pengharapan kepada Tuhan yang kita miliki, itulah yang menjamin masa depan kita. Itulah yang menentukan masa depan kita. Amin. Pagi hari ini kita lihat, kita belajar dari firman Tuhan yang ada di Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan melakukan perjanjian, ada covenant antara Tuhan dan Abram. Ya janji untuk Tuhan itu memberikan Abram keturunan. Nah, kita perhatikan di ayat 1, kita baca sama-sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kita lihat ya, kita tahu bahwa Abram itu disebut sebagai dia sebagai bapak orang beriman. Abram itu dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi ternyata Abram itu juga ternyata sempat meragukan janji Tuhan. Dia ternyata juga pernah bimbang dengan janji Tuhan. Dia juga pernah hampir-hampir tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Ya, aku sudah tua, bagaimana mungkin? Dia melihat kenyataan di depan mata bahwa istrinya mandul dan sudah tua, double, mustahil untuk melihat janji Tuhan itu digenapi. Ya, Abram melihat keadaan yang seperti itu. Dari firman Tuhan yang kita baca tentang Abram ini, kita belajar untuk jangan sampai keadaan kita mengubah hidup kita. Sama seperti Abraham, oleh karena keadaannya yang mustahil itu, membuat hidupnya mulai berubah, mulai ragu akan janji Tuhan, mulai ragu akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Apapun kondisi, apapun situasi, sesulit apapun itu yang ada di hadapan kita, pintu yang tidak masih tertutup di hadapan kita, jangan sampai keadaan kita ini mengubah hidup kita. Harusnya sebaliknya.
iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita akan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu yang akan mengubah hidup kita, akan mengubah keadaan kita. Amin. Seharusnya sebaliknya seperti itu. Jangan keadaan yang mengubah hidup kita, tapi biarkan iman kita yang mengubah keadaan kita. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita perhatikan di sini apa yang terjadi. Tuhan itu mengubah gambaran yang ada di hadapannya Abram. Dia itu melihat dengan mata jasmaninya situasinya yang mustahil. Mandul, sudah tua, tidak mungkin aku akan dapatkan keturunan. Tapi Tuhan ubah gambarannya. Ya, Tuhan ubah cara lihatnya Abraham dari dia melihat dengan mata jasmani, dengan Tuhan membuka mata rohaninya sehingga dia bisa melihat dengan mata imannya. Firman Tuhan katakan, coba lihat di langit, hitung bintang-bintang. Kalau kamu bisa hitung itu, segitulah banyaknya keturunanmu akan kuberikan kepadamu. Coba perhatikan, mata mana yang sering kali kita pakai, itu yang akan menentukan hidup kita. Maksudnya mata apa? Mata jasmani atau mata rohani. Kalau kita sering memakai mata jasmani kita, semua kita sepakat dengan apa yang kita lihat. Iya, sekarang ekonomi lagi sulit. Iya, berapa banyak sih orang yang sembuh dari sakit ini? Sepertinya dari 10 orang, mungkin cuma 1 orang yang punya harapan sembuh, 9-nya tidak. Situasi ini terlalu rumit. Situasi ini terlalu berat. Mata kita sering kita pakai untuk melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi ketika kita belajar, kita tidak memungkiri apa yang menjadi fakta gitu ya. Apalagi kalau sakit, hasil diagnosa dokter bahwa sakit ini sakit itu, kita nggak bisa, oh dokter ini salah gitu ya. Kita tetap respect dengan apa yang menjadi hasil pemeriksaan dokter. Tapi belajarlah untuk bukan memakai mata jasmani kita untuk melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi belajar untuk melihat apa yang dilihat oleh mata rohani kita. Apa yang dilihat oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Akan ada perbedaan ketika kita ini jadi orang yang hidupnya pakai mata jasmani terus dengan orang yang hidupnya pakai mata iman. Orang kalau pakai mata jasmani terus, lihat aja, gampang deteksinya. Kekhawatiran, ya. Hatinya tidak ada ketenangan. Tapi orang yang melihat dengan mata rohani itu pasti berbeda. Rohnya menyala-nyala. Ada semangat dalam hidupnya, itu yang akan terjadi. Karena apa? Ada pengharapan. Karena dia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Jadi kita belajar, apa yang kita percayai itulah yang akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita percayai? Ya, kenyataan mata jasmani lihat ataukah kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan yang memang belum kita lihat. Ya, apa yang kita percayai itu akan menentukan hidup kita, masa depan kita. Nah, kita perhatikan sama-sama bahwa iman kita, percaya sekalipun belum melihat, itu yang akan membuat kita itu bisa mengerti rencana Tuhan. Ya, iman yang kita punya, percaya sekalipun belum melihat, akan membuat kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar mengerti rencananya. Mengerti rencana Tuhan ketika keadaan belum berubah. Ketika pintu-pintu masih tertutup, kita perhatikan sama-sama, kita belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat belum ada sesuatu yang berubah
dari apa yang kita gumulkan, dari apa yang kita doakan, kita perhatikan yang pertama, Tuhan itu belum membuka pintu, kita belum menerima. Sebenarnya kalau bicara tentang Tuhan jawab atau tidak, Tuhan itu selalu menjawab gitu ya. Tapi jawabannya kan apakah iya dengan doa kita saat itu ataukah tunggu waktunya ataukah tidak. Itu jawaban, tidak juga itu adalah jawaban. Nah, tapi kita mau belajar melihat apa yang Tuhan lihat sih ketika dia belum membukakan pintu kita. Nah, yang pertama karena Tuhan itu ingin memberikan yang lebih besar. Mungkin apa yang sama seperti Maria, Marta ketika mereka minta Yesus sembuhkan Lazarus. Ternyata firman Tuhan katakan ketika Yesus tahu Lazarus sakit, Yesus tidak langsung datang. Padahal dia sangat mengasihi keluarga ini. Dia mengasihi Lazarus. Kok dia gak langsung datang? Ternyata yang terjadi adalah Yesus datang bahkan ketika Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah 3 hari dikuburkan. Kalau kita perhatikan di sini, Maria Marta, saudara Lazarus meminta kesembuhan. Tetapi ternyata Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Yaitu apa? Membangkitkan orang mati. Bukan hanya menyembuhkan sakit, tapi ada mujizat lebih besar, membangkitkan orang mati. Seperti juga dengan kita, hari ini masalah kita Tuhan bukan hanya sebatas akan menyelesaikan masalah kita. Ada sesuatu yang lebih besar. Tuhan akan justru pakai masalah yang kita punya itu untuk menolong orang lain. Kita nggak tahu cara Tuhan itu untuk membuat masalah kita itu menjadi alat untuk menolong orang lain, serahkan sama Tuhan. Tapi belajar percaya bahwa ketika kita belum melihat pintu terbuka, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin, amin. Nah, yang kedua, Tuhan menunggu waktu yang tepat. Ketika Tuhan belum buka pintu, kita diajarkan oleh Tuhan untuk apa? Bersabar, ya. Bersabar sama seperti kupu-kupu. Kalau dia dari ulat menjadi kepompong dan kita berusaha untuk membantu kepompong ini untuk keluar dari sana, ulat yang jadi kepompong. Dia tidak akan pernah jadi kupu-kupu. Karena kenapa? Karena proses pembentukan sayapnya itu tidak sempurna. Sehingga mungkin bisa keluar sebagai kupu-kupu tapi tidak bisa terbang. Seperti itulah yang Tuhan sedang kerjakan ketika dia belum membuka. Dia lagi menunggu waktu yang tepat. Saya suka makan alpukat. Ya, jadi satu kali saya ingat dari sejak itu saya belajar untuk sabar tunggu alpukatnya masak ya. Jadi simpan alpukat karena saking saya pengen makan, hanya lembek sedikit saja ya. Saya sudah buka, saya sudah buat jus. Sekalipun saya sudah taruh ada gula aren gitu ya, yang notabene manis gitu ya. Tapi tetap aja rasa pahitnya itu terasa. Dari situ saya belajar. Sekalipun saya sudah pengen makan, saya akan tunggu dia benar-benar matang sebelum saya makan. Biar saya benar-benar menikmati. Karena ketika pahit itu saya tidak bisa menikmati. Seperti itu juga cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat. Yang kita perlukan di waktu ini adalah bersabarlah dengan waktu Tuhan. Amin. Yang ketiga, karena kita mungkin kenapa pintu itu tidak terbuka? Karena mungkin kita sedang bersikukuh di jalan yang salah. Karena terkadang kita itu agak kurang bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya adalah terkadang kita merasa bahwa inilah yang terbaik. Inilah yang tepat, harusnya demikian. Sehingga kita berusaha untuk bisa mendapatkannya atau keluar dari sana. Dan ternyata kita perhatikan sama-sama. Terkadang kalau Tuhan tidak membuka pintu kita, pintu yang tertutup itu adalah salah satu cara Tuhan meluputkan kita dari masalah yang lebih besar. Bersyukur sebenarnya sama Tuhan ya. Jangan bersyukur hanya ketika doa kita dijawab. Tapi bersyukurlah bahkan ketika pintumu, doamu belum terjawab. Karena dia sedang menolong engkau untuk supaya engkau tidak masuk di masalah yang lebih besar dari apa yang kau hadapi saat ini. Belajarlah untuk mengerti hati Tuhan. Belajarlah untuk taat dengan Tuhan. Dan poin yang keempat, kenapa pintu belum terbuka?
kemungkinan Tuhan itu karena Tuhan itu lebih tertarik pada karakter kita. Terkadang Tuhan itu belum mengubah situasi kita karena Dia sedang mengubah hati kita. Terkadang seperti itu. Terkadang cepat lambat sebuah proses itu tergantung dari respon hati. Jadi ketika kita belum melihat pintu terbuka, coba tanya sama Tuhan. Motivasi hatiku apa ya Tuhan? Atau coba tanya, coba berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya datang mengeluh atau bahkan menuding Tuhan atau kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi belajarlah untuk tanya sama Tuhan, kenapa pintu ini belum terbuka? Jangan-jangan ada hati, ada pride yang kita punya yang perlu dihancurkan mungkin. Ada kesombongan yang kita simpan yang memang perlu dihancurkan. Karena Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita. Kalau bicara tentang jawab doa kita sering kali dengar ya. Kalau Tuhan mau memberikan sesuatu kita mungkin sudah bolak-balik dengar bahwa Tuhan tuh tinggal balikkan tangan. Tapi bagi Dia itu tertarik dengan karakter kita yang diubahkan. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir, kenapa? Kalau Tuhan tuh belum membukakan pintu, jawab doa kita belum terjawab. Yang kelima, karena Tuhan sedang melatih kita untuk nantikan Dia. Di Mazmur 119 ayat 71. Di situ firman Tuhan berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud berkata, aku tertindas itu baik bagiku. Pintu belum terbuka itu baik bagiku. Doa yang belum dijawab itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku bisa menyelidiki firman-Mu. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Ketika ada proses yang terjadi, itu tujuannya bukan untuk membuat kita hancur. Bukan untuk membuat kita itu tidak punya masa depan. Tapi terkadang ketika proses itu datang, sebenarnya itu sebagai tanda bahwa Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau kita itu menyelidiki firman-Nya untuk supaya apa? Proses itu membuat kita lebih mengenal Dia. Bahkan mungkin ketika belum ada proses itu kita belum mengenal Dia. Kita semua belum mengenal Dia ya. Belum terlalu mengenal Dia. Tidak ada orang yang bisa mengklaim, aku sudah sangat mengenal Tuhan. Kita semua dalam pertumbuhan semakin hari semakin mengenal Dia, mengenal pribadinya. Dan salah satu cara Tuhan membuat kita mengenal Dia supaya kita menyelidiki firman-Nya adalah ketika pintu itu masih tertutup. Di situ kita akan mulai cari Dia. Tuhan mau hubungan lebih intim kita dengan Dia. Dia mau kita mengenalnya lewat firman-Nya. Karena ada masalah, berapa banyak orang karena ada masalah jadi pengen baca Alkitab. Pengen mengenal Tuhan. Jangan sampai kita ketika ada masalah malah semuanya gak mau. Udahlah gak usah doa. Sudahlah gak usah baca firman Tuhan. Gak usah ke gereja. Lalu terhilanglah kita kalau kita mengambil keputusan seperti itu. Tapi orang yang hari ini mau belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita mau jadi orang yang mengerti apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Ketika pintu itu masih tertutup, kita akan jadi orang yang kita cari lagi apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya, apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi isi hatinya di dalam setiap hidup kita. Amin. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar, jangan salah paham dengan rencananya. Jangan salah mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang kecewa. Jangan menjadi orang yang putus asa. Belajarlah untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ingat bahwa rencananya itu bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah punya rencana kecelakaan. Untuk apa Dia mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya. Untuk apa Dia turun ke surga. Untuk apa Dia mengosongkan dirinya. Untuk apa Dia mengambil rupa menjadi hamba, menjadi manusia. Kalau Dia punya rencana itu justru habis menyelamatkan kita, setelah itu membinasakan kita.
Tuhan tidak pernah punya rencana kecelakaan. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk atas hidup kita. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan kalau nyawa saja dia berikan. Nyawa saja dia berikan. Apalagi semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Amin. Amin. Kita sama-sama belajar untuk percaya sekali lagi, lebih lagi kepada Dia pagi hari ini. Belajar sekali lagi untuk mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Jangan kecewa dengan Tuhan, tapi kasihi Dia. Karena itu adalah kekuatan kita ketika kita mengasihi Dia. Amin. Amin. Sama-sama kita renungkan lebih lagi firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini dimeteraikan di setiap hati kita, di setiap roh kita. Allah Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, meteraikan di setiap roh kami, di setiap hati kami kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu pagi hari ini memerdekakan setiap kami. Roh Kudus, ajari kami lebih lagi untuk mengerti rencana Bapa di dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami Roh Kudus, kami perlu Engkau. Haleluya. Sama-sama kita responi firman Tuhan ini sambil kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen, sebagai kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Karena kasih setiamu, amin. Bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi. Yes, amin. Yesusku. Yes, amin. Thank you Jesus. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Lebih lagi katakan, aku mau percaya, aku percaya Tuhan. Aku percaya kasih setiamu. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami dari situasi keadaan yang lebih buruk lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Penyelamatanmu. Amin. Aku mau bernyanyi. Kami mau mengasihi Engkau. Kepada Tuhan. Kami mau meletakkan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesusku. Karena Dia Telah berbuat baik kepada. Sekali lagi serukan, aku mau percaya. Aku mau percaya. Amin. Karena kasih setiamu. Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan perbuatan tangannya. Yes, thank you Jesus. Amin. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya diingatkan ada beberapa di antara kita hari ini kita sedang bersikuku di jalan yang salah. Kalau saat ini ada sesuatu sebagai peneguhannya, dengarkan apa kata pemimpinmu. Ketahuilah kalau sekali lagi engkau dengarkan firman Tuhan ini, belajar untuk percaya.
Tuhan sedang menyelamatkan engkau untuk masuk ke masalah yang lebih besar. Jangan bersikukuh untuk ada di jalan itu. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Dia Allah setia, Dia sudah menyediakan jalan keluar sehingga engkau sanggup untuk menanggungnya. Ingat, hanya jalan keluar yang dari Tuhan yang akan membuat kita untuk sanggup menanggung segala perkara. Kalau itu hanya adalah jalan keluar kita sendiri, hikmat manusia yang kita miliki, ketahuilah ada waktu di mana engkau tidak akan sanggup untuk melewati situasi-situasi ke depan. Belajar untuk percaya, belajar untuk taat sama Tuhan. Belajar untuk dengar-dengaran dengan kata Tuhan, dengan kata pemimpinmu. Dan bagi engkau hari ini, kalau engkau tahu bahwa aku sudah berdoa, dan ini rencana Tuhan, mungkin engkau merasa bahwa ini tidak melanggar firman Tuhan, ini bukan sesuatu yang merugikan orang lain, dan ini juga adalah janji Tuhan, tapi kok belum diberikan, kok belum terbuka pintunya. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Kalau ada sesuatu yang kau genggam saat ini dan kau merasa bahwa ini adalah milikku, dan kau berkata aku tidak melanggar apapun, tapi Tuhan mungkin belum memberikan sehingga engkau benar-benar mendapatkannya. Belajar let go, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk engkau. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi engkau hari ini, kalau engkau hari ini berkata bahwa Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu, dan aku tahu bahwa ini sesuatu yang besar yang harusnya nanti ke depan hidupku akan lebih baik dan sebagainya. Ada beberapa di antara kita hari ini, Tuhan sedang menghancurkan kesombongan kita. Tuhan sedang menghancurkan apa yang menjadi pride, harga diri kita. Biarkan dia semakin besar, engkau semakin kecil, kita semakin kecil. Belajar, ada beberapa di antara kita, Tuhan mau kita punya hati hamba. Siapa mau jadi terbesar, kata firman Tuhan, baiklah dia menjadi hamba. Ya, kalau kita mau jadi besar, biar kita jadi hamba. Kita sama-sama pagi hari ini, kalau hari ini firman Tuhan ini meneguhkan engkau, firman Tuhan hari ini berbicara kepadamu, engkau sama-sama di tempatmu saat ini, engkau bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, katakan aku mau percaya, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, amin. Aku mau percaya ya Tuhan, rancanganmu, rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang indah, karena engkau Allah yang setia, karena engkau Bapa yang setia. Ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan, karena beberapa di antara kita sedang diselamatkan Tuhan dari masalah yang lebih besar. Haleluya Tuhan. Yes, amin. Shikarala rabata karala rama shikarala rabata kaya ramala raba shikidiara rabala rabala raba. Yes, amin, katakan karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Sekali lagi berseru, aku mau percaya, aku mau percaya, karena kasih setiamu hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat
Dia telah berbuat baik kepadaku. Thank you Jesus. Karena Dia telah berbuat baik kepada. Sekali lagi katakan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat Amin. baik kepadaku. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami terima hati yang semakin mengerti apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi rancanganmu. Hamba melepaskan berkat untuk setiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Biar hatinya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biar hatinya semakin melekat, pengharapan kepadamu semakin lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh karena hari ini mereka meletakkan kepercayaannya hanya kepadamu, maka Engkau Allah yang akan mengerjakan apa yang tidak bisa mereka kerjakan. Apapun yang disentuh tangan mereka, Engkau sendiri yang buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami terima hati yang terus lapar dan haus akan Engkau. Terimalah semua berkat Tuhan yang terbaik terjadi atas hidupmu. Terimalah penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya ada atas hidupmu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami terima semua berkat yang terbaik yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.